Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kalau saya bilang salam guru penggerak, bilang salam. Salam guru penggerak. Salam. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu sekalian yang sudah duduk di tempat ini untuk mendengarkan sosialisasi sesi terbaru dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SD 02 Manado, di sekolah. Terima kasih. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Duduk supaya tidak terlalu berdiri. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Boleh lagi nanti kalau apa diganti. Tepuk semangat. 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 Lebih besar. Ulang. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Memang semangat biar sosial. Kita lanjut. Saat ini saya akan mensosialisasikan budaya positif. Ini adalah saya yang cantik. Kita masuk pada disiplin positif. Tentu kita tahu bersama bahwa kata dari disiplin ini sebagai bagian dari positif diri kita sebagai guru. Dan juga disiplin ini bukan hanya dari guru kita sendiri sebagai pribadi, tapi sebagai stakeholder pendidikan. Di dalamnya ada siswa, ada guru, dan juga ada kepala sekolah. Nah, teman-teman guru, apakah budaya sekolah kita termasuk budaya positif? Ya, masuk. Di dalamnya ada salam, sapa, Sopan, Kalaupun siswa-siswa tidak sopan, tidak santun, berarti kita tidak mencerminkan disiplin. Tentu disiplin di sekolah, disiplin di dalam kelas, ketika pembelajaran. Nah, dalam calon guru penggerak ini, pendidikan kita berkacu pada Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin pribadi, wajiblah penguasaan lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, teman-teman guru yang terkasih, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Tentu kita tahu bersama, kita belum pernah mengetahui 3 motivasi perilaku manusia ini. Dari sini kita belajar bersama-sama. Menurut Ian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia tadi, di sini kita dapatkan 5 kebutuhan dasar manusia. Tentu sebagai guru ada yang sudah pensiun ataupun memang tinggal 1 Desember, seperti akan bersama-sama kita belajar bersama-sama kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama tentu orang bertahan hidup, itu yang paling utama. Dan yang kedua, yang pasti kita memiliki kasih sayang dan dapat rasa diterima. Dan yang ketiga, tidak mungkin bertahan hidup kalau tidak ada kesenangan. Pak pasti ada diselingan dengan kesenangan. Berikut yang keempat, kebebasan.
Dan yang terakhir, penguasaan. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kewajiban. Yang pasti orang sebagai guru, kalau kebutuhan yang orang tidak terpenuhi di rumah, ada saja masalah-masalah yang akan timbul di sekolah. Begitupun sebagai peserta didik di rumah. Nanti sebentar kita akan bahas nilai dari institusi. Berikut tindakan terhadap suatu pelanggaran. Yang pertama tentu kalau sebagai guru yang paling memang maju sekali kita berpikir sebagai nanti ada beberapa senior yang bilang, oh kalau penghukum cara paling maju kalau di sekolah. Nah, berikut konsekuensi ini dimana ketika kita menghukum siswa atau siswa itu melanggar pelanggaran, yang pasti mau tidak mau dia harus menerima. Dia mau marah, dia mau tetap harus dia terima apapun konsekuensinya. Berikut restitusi. Nah, hukuman yang pertama, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang pasti orang di sekolah menghukum anak tidak melebihi. Itu adalah satu pengajaran. Tapi kalau memang menurut guru, bapak ibu guru cara ini mampu, tapi kita harus melihat dan prosedur-prosedur. Berikut yang kedua, konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini konsekuensi ini ketika dalam pembelajaran. Kalau di kelas 5B semenjak ikut calon penggerak itu saya suka buat keyakinan kelas. Kalau ada itu kertas yang ada di PDF itu sticky note seperti itu terserah guru-guru kreasi. Mama silakan buat keyakinan kelas. Apalagi kan kalau kelas rendah lebih senang. Silakan buat keyakinan kelas. Apa yang mau tulis di situ? Contoh, tidak tidur di kelas. Suka saya pandangan seperti itu. Berikut, tidak datang terlambat di sekolah. Jadi terserah kreasi dari guru-guru itu akan menjadikan keyakinan kelas ketika pembelajaran. Nah, senampak ketika ada siswa tidur. Sudah langgar keyakinan kelas yang telah buat sama-sama. Jadi usahakan satu ruang kelas itu umpama 2 lah keyakinan kelas yang dibuat masing-masing siswa. Supaya orang berpikir, ibu kita boleh taruh ini, ibu kalau teman gak bakaran tapi orang semua kan silakan taruh sesuai kreasi masing-masing. Berikut lanjut restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jason Gosser tahun 1990. Kita lanjut. Nah, ini adalah peran yang paling penting kita sebagai guru, di mana kita menerapkan 5 posisi kontrol. Yang pasti tadi ada sudah pendengar sebagai penghukum. Sebagai penghukum, memang ini jalan yang terbaik. Karena pengalaman sewaktu masih SD memang guru-guru memang penghukum hebat. Tapi ini adalah alternatif bahwa akan jadi orang yang lebih baik. Nah, yang pertama ada manajer, yang kedua ada teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum. Kita akan cari tahu 5 posisi kontrol ini. Nah, ini sebagai penghukum yang pertama.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, tadi sudah dijelaskan, guru bisa mengambil tindakan. Kalau secara verbal dengan kata-kata, kalau kata-kata terlalu menyakitkan, itu bisa menghukum siswa. Secara batin dia menangis. Kalau secara fisik kuman, kalau semua pukulnya terlalu lebih, intinya ada pengajaran yang sesuatu yang dia langgar. Berikut, membuat rasa bersalah. Bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh, kalau di kelas anak-anak suka nakal. Biasa kalau pribadi memang suara besar, tapi di saat ada waktu yang memang suka walahan, kita bersuara begini Pak anak-anak. Oh ini doa sayang Pak Ibu. Itu kan kata-kata yang lembut yang kita keluarkan. Membuat rasa bersalah kan, supaya ini anak-anak ini Pak Ibu. Jadi seperti itu dah. Kan pokoknya malas kesulitan, kasihannya saya Pak Ibu sudah jelaskan lalala di muka. Nah itu yang membuat rasa bersalah. Berikut, ketiga, pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ini guru sebagai pemantau. Posisi yang ketiga ini sebagai pemantau. Tentu orang di kelas yang apalagi ada senior semua berpengalaman, tentu di kelas terpantau, ini siswa ini seperti ini, siswa yang sana seperti ini. Jadi sudah ada analisa dari teman-teman guru. Berikut teman, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan. Pada posisi kontrol yang keempat ini, kalau untuk kelas rendah atau kelas tinggi pasti ada menerapkan teman ini. Kalau sudah boleh Pak Ibu, boleh Pak. Nah, kalau tuh orang terapkan posisi kontrol ini sebagai teman secara terus menerus, ini siswa merasa apa? Nyaman. Tapi kalau secara terus menerus, orang langsung pandang ente, kan Pak Ibu ini, pandang ente, buka bagi dulu, saya pantulan. Berikut yang terakhir, ini memang posisi kontrol yang paling hancur. Diusahakanlah kalau di SD 02 orang guru-guru memang kalau secara pribadi yang menjadi teman-teman guru so tahu kita pribadi senangan teman-teman guru supaya gitu apalagi di kelas seolah-olah singa itu seperti. Tapi orang berusaha semaksimalnya, jangan hanya posisi kontrol sebagai penghukum terus yang terapkan. Jadi kasihan ini anak-anak. Berikut, ciptakan pembuat rasa bersalah. Sebagai teman boleh, tapi manajer ini yang paling hancur intinya. Kurang tanya dulu, jangan semena-mena kurang. Anak begini. Jadi orang maksimalkanlah. Jadi orang sudah tahu 5 posisi kontrol ini, terapkanlah satu persatu. Jadi sebab akibat dulu, jangan penyuman aturan hukum, terus marah-marah di anak-anak. Apalagi kan kelas rendah kelas tinggi beda-beda. Nah, manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi orang guru jadi fasilitator. Apa sih anak bikin ini? Kesalahan apa yang anak bikin? Boleh tidak turun untuk mencari solusi yang terbaik? Itu yang posisi manajer. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau dia menstabilkan identitas ini, kata-kata yang biasa orang sampaikan ke anak-anak kalau berbuat salah, yo tenang tuh, semua orang Pak ada pernah
Pasti ada kata, kalau pas orang tadi kan ini restitusi ini kita sempurna bikin, tapi sama dengan kita sama dengan Ibu Eka, nanti tidak ikut calon guru penggerak ini baru tahu. Kayak gini kote. Iya tahu. Begini kote, menstabilkan identitas. Sama dengan Ibu tahu kan, orang manusia tidak pernah berbuat salah. Nah, setelah di situ tercipta percakapan. Kalau kita tuh kasihan namulan, ini kita mau kasihan ucapan-ucapan kita secara berwarna sepatu. Itu. Jadi kata-kata itu. Berikut kata-kata yang bukan cuma anu pun, ada lalu ini resa yang bikin kesalahan. Jadi kita tidak rasa dalam minder. Nah, merasakan itu. Berikut validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kata-kata yang luar biasa bikin. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ada alasan yang pasti. Ngana kok, ngana sebagai itu tuh orang guru. Ngana kok, saya tukang hukum. Memang wajar. Sebagai guru hanya itu yang cara yang terbaik. Berikut, kita boleh berikan pertanyaan kepada siswa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? DP solusi dan umpama dia tidur lat, ibu kita kok boleh, ibu kita semua berubah bu, kita sebenarnya mau tidur lat, sebenarnya mau bermain game dan jadi kakak. Nah dari situ terpancing. Kalau begitu mesti konsekuensi bahwa mana boleh sebenarnya mau tidur lat. Harus komitmen apa yang betul? Oh, kita semua singkat baik. Kita lihat. Nah cara-cara seperti ini yang orang harus berikan. Berikut yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita kesepakati. Nah, sebelum masuk di keyakinan kelas ini, yang pasti ini cuma minta saran, boleh di kelas masing-masing gitu. Nah, kemana Ibu Eka kita so baking. Tadi terbilang beli sticky note, terus bawa pada orang cuma yang murah banget. Kau beli karton sampai di Pak Ibu Bintang. Yang sana itu terus deken sebelum pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kasih contoh satu, tidak menyontek ketika belajar. Di situ jadi ada komitmen kesepakatan sama-sama antara guru dengan murid. Jadi ibu kita boleh mau taruh tidak baca lama, silakan. Jadi pancing satu contoh. Itu jadi salah satu keyakinan kelas orang supaya ke depan kan orang apalagi kalau di sekolah ini banyak kunjungan yang memang orang penting. Itu jadi saran saja. Boleh buat keyakinan kelas dan ditempel. Tiap orang tempel di karton, tempel masing-masing. Apalagi kelas rendah kan, ibu kita mau tempel sini boleh, kita boleh sini. Terserah. Ada kan sticky note dia yang warna-warni supaya kan dia lebih menarik. Supaya ketika orang bikin salah, apa yang keyakinan kelas yang orang buat sama-sama? Ini pun, nah kalian sudah lakukan atau tidak? Jadi ada motivasi. Iya project mana ada bikin ini? Nah ada suka gara-gara orang tua. Nah jadi itu menjadi motivasi orang bahwa ini fungsi dari keyakinan kelasnya. Oke, tadi sudah lebih diperjelas. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh kalimat dalam masing-masing tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas supaya lebih bertambah wawasan. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau ini menstabilkan kesalahan atau identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini ada gambaran dari menstabilkan identitas. Berikut memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
validasi tindakan yang salah. Berikut menanyakan keyakinan. Kata-kata yang boleh orang jadi acuan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau temuan. Berikut apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah tadi itu keyakinan kelas itu. Supaya jadi acuan. Berikut apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kasih orang gambaran. Ibu kita suka ke kelas begini. Oh boleh. Nanti akan dirangkum satu kali dan orang akan buat sama-sama. Berikut. Nah anak-anak boleh bilang ke anak-anak, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kalau untuk sekarang ini calon merdeka mengajar, orang tidak semena-mena guru yang harus murid yang dengan murid itu. Jadi kamu lah ada keluhan, ibu suka begini, ibu belajar terus suka begini, supaya orang tidak bosan. Jadi tidak semena-mena orang yang berkuasa dalam hal ini terus sebagai guru. Jadi karena sekarang pembelajaran mereka mengajar ini so berpusat pada murid, so berpusat pada kalau kita kumpul atau terserah orang maju di muka presentasi. Namun untuk kemungkinan kelas rendah apalagi itu perlu senang-senang maju di muka. Oke lanjut. Nah ini contoh sebenarnya tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi tulis di sticky note itu tulis nama masing-masing. Semua tulis. Jadi kalau kelas 1, kelas 2 yang belum bisa tulis bagus, boleh kurang dulu. Baru tahu kan? Dan dipajang di terserah di depan kelas atau di belakang kelas. Dalam hasil tadi. Ini kopi kita tulis. Pencahayaan kopi tulis saja. Berapa itu itu. Oke. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kiranya ke depan kita sama-sama memajukan pendidikan di S2 yang berpusat pada murid, dan marilah kita sebagai guru memaksimalkan 5 posisi kontrol ini. Terlebih coba yang terbaik melibatkan posisi kontrol manajer. Sesekali bagi guru. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tepuk semangat. Semangat pagi. Pagi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Siapa yang tahu apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Satu kata saja. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kalau bermain di dalam kelas, suatu keyakinan atau kesepakatan kelas? Reza, kalau bermain, boleh nggak mau dimuat di kesempatan kelas? Tidak bermain di dalam kelas. Tidak boleh. Boleh dijadikan kesepakatan kelas? Boleh. Jadi saat ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebentar diminta masing-masing siswa memuat 2 kesepakatan kelas di sticky notes kalian. Kita lanjut. Nah ini. Selamat datang di kelas 5B. Nah, sebelum lanjut kita akan mengetahui apa itu keyakinan kelas. Siapa yang bisa baca di depan? Kirana baca. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan
positif. Berarti aturan yang positif. Nanti sebentar ketika kalian menuang positif, kalimat yang positif. Contoh, saling menghormati sesama teman. Ikut, saling menghormati guru. Tidak mengejek teman. Ada macam-macam keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan muncul. Berikut. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Sebentar akan angkat mengisi pendapat di sticky note. Jadi masing-masing siswa buat kesepakatan kelas. Berikut kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi sebentar ini keyakinan atau kesepakatan kelas yang mau dibuat akan ditempel di styrofoam di depan sini. Berikut, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tapi sebentar tidak ada menulis kalimat yang negatif. Harus menulis kalimat yang positif. Seperti Ibu dan si contoh tadi, saling menghormati. Tapi menghormati guru, menghormati teman. Berikut. Sebelum lagi ini. Nah, contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif. Diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nampak tak DP perbedaan DP kalimat? Nampak toh? DP negatif jangan berlari. DP kalimat positif berjalanlah. Jadi yang disarankan itu berjalan, jangan lari. Lanjut. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi sebentar Ibu akan tinjau kembali apa yang sudah kalian tuangkan dalam sticky note. Berikut contoh ini. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati, yaitu datang tepat waktu, saling menghormati. Itu siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Yang sudah selesai silakan maju di depan dan tempel di styrofoam di depan. Silakan. Apa? Nanti minta double tick. Apa lagi yang sudah selesai? Maju di depan. Apalagi yang perempuan?
Ya. Resa tidak boleh terlambat. Yang kedua, saling menghormati sesama lain. Mantap. Lionel Monica, menghormati guru, tidak berkelahi dengan teman. Apa lagi? Apa lagi? Yang perempuan ada yang sudah selesai? Kirana. Ya, Napalina, silakan. Lionel belum tanda tangan. Ambil. Tanda tangan. Napalina menjaga kebersihan kelas maupun di halaman sekolah. Bagus. Berikut, sopan kepada guru maupun teman. Mantap. Apalagi? Silakan tampal di depan. Antri. Ikut barisan supaya enggak itu ambil sana, minta asiran PA itu. Antri satu-satu. Jangan lupa ditanda tangan, menandakan bahwa ini kesepakatan kelas ini benar-benar orang harus laksanakan. Bagus. Berikut, nah, tadi saya tidak membuli, saling menghormati. Sekarang ada pada siswa Marcelo, sebelum belajar harus berdoa. Nah, ada lagi. Nah, ini sama, kita harus belajar. Sebelum belajar kita harus berdoa. Menjaga kebersihan kelas, jangan datang terlambat. Mantap. Jadi sudah ada banyak keyakinan atau kesepakatan yang orang buat. Berikut, ada lagi perempuan jangan menghayal. Masa mau kalah sama laki-laki? Belum. Memang itu laki-laki atau pengaruh orang banyak jaga tingkat kesalahan di kelas. Jadi orang cepat-cepat bikin keyakinan kelas. Atau silakan Tristan. Tristan ini boleh pakai double tip. Minta double tip sama Asia. Double tip ini. Ada lagi perempuan. Jennifer, Cecilia. Tidak menghina teman. Nah, ada lagi sini sama Yuda, membantu teman. Tadi belum ada tuh membantu teman. Bawa di bawah. Ibu. Jennifer mengerjakan PR baik dan benar. Entah apa di situ. Tidak boleh merokok, dilarang berkelahi dari Lionel Kontra. Mantap. Tidak membuang sampah, saling menghormati sesama lain, menjaga kebersihan. Sudah? Sudah semua? Semua sudah selesai?
Kiranya keyakinan dan kesepakatan kelas yang kalian buat ini benar-benar dijalankan atau ditaati. Nanti ketika ada yang melanggar, kita sudah ada kesepakatan kelas. Sudah selesai untuk perbuatan, keyakinan, dan kesepakatan kelas. Jadi harus menaati keyakinan dan kesepakatan kelas ketika pembelajaran di kelas atau ketika proses pembelajaran sudah selesai. Sekian hari ini, terima kasih dan selamat pagi.